kalau misalnya Pak Ganjar ini ditakdirkan menjadi presiden, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk NTB melihat potensi yang seperti itu? Wong saya ngurus Jawa Tengah aja berat. Loh yang jagoannya beliau ini loh. Petanya kok sulit. Jawa Tengah aja sulit. Kerjasama kita jelas dulu. Alhamdulillah, malam ini merupakan malam yang sangat istimewa karena kita bisa bersilaturahmi, berbincang-bincang dengan dua gubernur hebat di Indonesia. Hebat yang ini. Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo, Gubernur NTB Pak Zulkifli Mansah. Apa kabar Pak Ganjar? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Selamat datang di NTB. Terima kasih. Apa kabar Pak Zul? Alhamdulillah baik Pak Agus. Sehat Pak Zul? Ya baru dari sirkuit masih 5 watt. Tamunya banyak pasti nggak tidur seminggu. Tapi kan sukses ya. Alhamdulillah. Berhasil. Luar biasa. Sengaja datang untuk nonton MotoGP Pak Ganjar? Iya. Karena ini kan bukan MotoZul, ini MotoGP, jadi sama-sama. GP itu Ganjar Pak. Namanya juga MotoGP, jadi saya harus nonton. PSBK kemarin bukan nonton ya? Ya. PSBK kemarin. Oh, kalau SPK ada ceritanya. Belum mudeng. Iya, iya, GP iya. itu motor GP Ganjar Frank. Oh, kalau Superbike itu lain. Saya itu pengen nonton, nggak tahu jalannya. Tiba-tiba dikasih rezeki. Nah itu mungkin ya. Kesannya Pak Ganjar? Tiba-tiba saya ditelepon oleh beliau. Saya itu udah pengen nonton. Istri pengen nonton, tapi nggak tahu dari mana beli pak, nanti repot. Ditelepon sambil, Pak nonton dong gitu. Oh, nonton mau nggak? Langsung mau. Ini beliau dulu. Wah kita semangat 45 dulu. Akhirnya datang bisa nonton, ngobrol, makan sama beliau, sepedaan. Wah malah keliling-keliling. Kesannya oke, Pak. Jadi dari Superbike ke ini tuh peningkatannya bagus. Karena rapi banget. Ke NTB sudah berapa kali Pak? Udah berkali-kali sih. Sejak saya di DPR udah sering. Yang terkesan di NTB selama datang ke NTB gitu. Banyak sih. Yang jelas saya itu penyuka ayam taliban. Sejak kami dulu di DPR, saya tinggal di Cibubur. Itu kalau di komplek perumahan saya itu keluar jalan ke kiri itu ada orang NTB di situ yang jualan ayam taliban. Itu langganan saya. Dan saya nggak bisa sih makan cuma satu. Kalau yang berat-berat yang menarik di NTB, yang agak berat dikit. Katanya dulu Pak Ganjar pernah datang ke sini ketika bandara dibangun. Enggak ada. Waktu itu saya masih komisi pertanian, bandara itu dibangun ya. Ada konfliknya dulu. Ya, karena banyak petaninya, terus kita datang ke sini. Saya masih ingat itu dulu para aktivisnya di LBH kalau nggak salah. Terus beberapa orang yang korban lah. Ditaruh di hotel di Senggigi sana. Saya datengin dulu. Itu awal-awal itu. Kedatangan berikutnya biasa ya Bang Yul ini sering kunjungan kerja ke Dompu dulu. Habis kunjungan banjir sana. Balik lagi Pak gitu. Habis itu, wah Dompu banjir, Pak Bupati gimana? Terus balik. Kunjungan berikutnya, nah tadi saya cerita sama beliau, melihat mutiara, wah itu keren. Ternyata kreasi, orang bisa mengkreasi ya, mutiara yang bermacam-macam jenis bentuk-bentuknya itu ternyata orang bisa. Ada banyak sih. Kalau potensi NTB, apalagi setelah ada MotoGP, nanti ada MXGP, menurut Pak Ganjar seperti apa? Wah ini meledak. Ini
ini momentum hari ini itu sudah langsung harus negara lebih yang melihat matanya melotot Mandalika kemudian tiba-tiba menjadi nama yang kemana-mana orang tahu, itu pasti akan merembet ke akomodasi, kuliner, industri kreatif, dan banyak orang yang hari ini pengen datang ke sini nggak bisa dapat tiket, nggak bisa dapat hotel, ya. Wah nonton ya Allah, kita nggak bisa nonton. Akhirnya pesannya oleh-oleh dong. Apa yang bisa dikerjasamakan Jawa Tengah dan NTB bisa saling menguatkan? Hanya sih kalau kita lihat industri pariwisata oke banget sini. Industri kreatifnya tadi habis ngobrol sama anak-anak muda, ya. Spirit anak mudanya sama, kerjasamanya bisa saling bertukar. Tadi itu bicara entrepreneur muda gitu, ternyata mereka kreatif, mereka influencer, yang mereka desainer, yang mereka punya usaha seperti ini, ternyata spiritnya juga hebat. Dan kami pernah mengumpulkan itu se-Indonesia. Jadi kita punya program Hetero for Startup. Hetero itu nama co-working space. Hetero for Startup. Nah, startupnya itu kumpul dulu cuma Jawa Tengah aja. Mas, kita boleh dong yang dari luar ikut. Lomba ternyata 20 terbaik itu lebih banyak dari luar Jawa. Dan kita kumpulin di Solo. Itu contoh. Dan di situ diskusinya Dan Pak Ganjar itu di beberapa survei merupakan salah satu kandidat terkuat untuk capres. Nah kalau misalnya Pak Ganjar ini ditakdirkan menjadi presiden, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk NTB melihat potensi yang seperti ini? Wong saya ngurus Jawa Tengah aja berat. Loh yang jagoannya beliau ini petanya kok susah. Jawa Tengah aja sulit. Kerjasamanya kan jelas dulu sama beliau. Pak Zul, Saya kira kapan kenal Pak Ganjar ini? sudah lama, ini tetangga saya soalnya. Mungkin perlu diceritakan. Jadi kalau Kedalaman pertemanan dengan Pak Ganjar seperti apa? sebagai orang yang sedikit memahami dunia politik secara langsung ya, jawaban Pak Ganjar tadi itulah jawaban calon presiden sebenarnya. Jadi di saat orang Indonesia itu tidak mau juga melihat orang yang kelihatan terlampau tinggi jadi presiden. Jadi kultur kita itu belum siap menerima orang seperti kultur Barat. Dan sebagai orang bertetangga ya, kesehariannya kami mengenal Pak Ganjar ini sebagai figur yang sangat sederhana, bersahaja, sering sholat berjamaah di masjid. Nah, ini mungkin banyak yang tidak banyak paham. Kita di masjid di DPR bersama, belanja juga bersama. Sering ketemu kalau belanja. Dan saya kira kita harus akui bahwa sosok beliau itu diinginkan oleh bukan hanya banyak masyarakat, tapi juga saya berkeliling Indonesia ini bertemu dengan pengusaha-pengusaha yang nggak punya modal untuk merekat kohesi sosial, memupuk modal sosial masyarakat Indonesia. Dan saya kira kita beruntung punya banyak calon-calon yang capable menurut saya. Dan ke depan saya kira nggak akan bergeser dari nama-nama ini karena kita nggak akan ada pilkada lagi ya sampai 2024, sehingga nama-nama yang akan beredar ya nama-nama seperti Pak Ganjar, Mas Anies, Pak Ridwan Kamil, Pak Zul. Kalau kita tahu diri lah. Tapi saya kira calon-calon presiden itu perlu dikenalkan dengan keragaman Indonesia dan pengalaman beliau jadi pimpinan komisi yang mengatur daerah sebenarnya. Dulu yang punya tanggung jawab memekarkan provinsi, kabupaten, kota itu Pak Ganjar ini. Jadi paham betul apa yang ada di benak para kepala daerah atau calon-calon kepala daerah. Mungkin perlu dikomentari. Oh kalau dia lebih pengalaman. Beliau ini kan petarung yang apa ya?
petarung yang gayanya tenang, intelektualitasnya nggak diragukan, jatuh sekali itu bangunnya 1000 kali. Dan udah tarung di banyak tempat, saya tarung baru di satu tempat. Dulu sama Marisa Han teman Pak Sama Mbak Marisa di Banten ya, itu petarung, berani beliau di sana. Nggak cerita menang kalah dulu. dan dapilnya di Banten. Iya, dapilnya Banten itu jadi orang NTB jadi artinya di Banten. Saya aja belum sanggup ya dia. Belum sanggup. Nah, di sini juga ada hadir teman-teman wartawan nih, Pak Ganjar, Pak Zul. Mungkin ada yang ingin bertanya, yang ringan-ringan saja mungkin. Yang ringan dan lucu. Ya, kalau yang ringan mungkin agreement nanti ya, mungkin yang Jawa Tengah dengan NTB, karena tadi menarik tadi Pak Ganjar bilang harus ada berkelanjutan, tidak hanya sirkuit, tidak hanya MotoGP, ada event-event lain terus menggerakkan ekonomi. Nah, mungkin tentu saja NTB butuh partner. Kemarin di Jawa Barat, nah, mungkin nanti di Jawa Tengah ada nggak yang lebih konkret supaya Kita memang kalau ke Jawa Tengah itu kemarin itu belum begitu intensif karena direct flight dari Semarang ke sini kan masih terbatas. Tapi kita NTB ini harus berani belajar ke provinsi yang lebih dulu gitu, misalnya Jawa Barat, DKI, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Terutama ketika kita jadi tuan rumah dari berbagai event internasional ini. Nah, seperti Mas Ganjar ceritakan bagaimana mengelola satu event sederhana seperti sepeda, kemudian lari maraton, kelihatan sederhana tapi ini butuh detail pekerjaan yang butuh keseriusan khusus. Nah ini yang kita perlu belajar, sehingga jangan menggampangkan juga seakan-akan tahu-tahu banyak masalah. Dan saya kira beliau sudah 2 periode di provinsi Jawa Tengah, dan kami diam-diam belajar juga Mas Brida, terinspirasi dari Jawa Tengah, kami bikin Brida di sini. Dia telepon saya, ini soal apa aja sih? Kayaknya beliau akan lebih hebat beridanya. Sudah ada 3 bulan ya berida ini. Brida termasuk provinsi yang awal Awal. Jawa Tengah itu, jadi saya langsung kaget melihat tuh, karena tidak sembarang orang bisa berani menindaklanjuti ide BRIN ini karena baru. Nah, Mas Ganjar tuh berani, berarti ada satu visi lah tentang riset, tentang inovasi, tentang mengoptimalkan peran intelektual dalam membangun. Nah, ini yang kita coba tiru di NTB, sejalan dengan isu industrialisasi, kemudian mengirimkan mahasiswa NTB belajar di kampus-kampus di luar negeri yang murah-murah gitu. Dan saya yakin dengan bantuan orang seperti Mas Ganjar ini, ya mudah-mudahan lah kita akan jadi tuan rumah World Superbike, kemudian MXGP, kemudian event-event internasional lain. Dan kebetulan Pak Jokowi itu memang ingin memberikan perhatian pada olahraga internasional itu di Nusa Tenggara Barat. Nah, bisa maraton, tadi kan bisa cycling dan lain-lain. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya. Terakhir sebagai kata penutup ya, sebagai sahabat lama ya, Pak Ganjar seperti puisinya Khalil Gibran yang saya pernah sampaikan. Kadang-kadang kita tidak perlu ragu karena mungkin ya kita menjadi bagian dari samudera yang akan kita akhiri itu. Memang posisi beliau tidak gampang, tidak sederhana, tapi saya kira dengan pengalaman politik yang sangat matang, beliau akan menemukan jalan keluar dengan sangat baik. Beliau bacaannya lebih banyak dibanding saya. Sebagai dosen udah luar biasa. Tapi kami senang lah hari ini ya, 2 kali di acara Mandalika. Setelah saya ngobrol sama beliau banyak juga mendapatkan insight yang cukup banyak. Ngobrol beda aja bisa panjang banget. Kayak sekarang kelembagaannya, nanti apa pelaksanaannya, SDM-nya, anggarannya, bahkan sampai konten gitu ya. Kita kemarin langsung jajakin. Udah deh ini minyak tiba-tiba mahal, kedelai belum beres, ya kan? Bawang putih kita belum beres, masa nggak bisa buat sendiri? Pada Perancis saja dia jualan benih itu bisa seluruh
Eropa ya, disuplai dari sana. Bisa nggak kita buat pusat perpilihan? Itu contoh aja. Jadi saya orang yang terkejut ketika kita membuat berita, gubernur yang kontak langsung dengan saya hanya beliau, bukan yang lain tidak. Jangan mungkin juga lebih dulu atau lebih bagus, tapi kayaknya ada concern yang sama dengan situasi. Kenapa itu penting? Kenapa banyak problem nggak selesai? Karena ya riset kita itu nggak terlalu diperhatikan, ya, nggak terlalu diperhatikan. Jadi ini momentum ya untuk kita bisa bangkit lah. Nah, kita punya dikasih amanah untuk memimpin dan memutuskan. Ketika dari tangan kita bisa membuat sesuatu yang bagus kan, ya itu ibadahnya di sana. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak Ganjar, Pak Sul atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami, Pak. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.